Awalnya tuduhan ijazah palsu part kedua ini, bagian kedua ini muncul sejak bulan Maret. Diawali oleh Rismond. Saat itu Rismond bukan ngotak-atik masalah ijazah, tapi justru masalah skripsi Jokowi. Seperti yang sering kali saya unggah di konten-konten saya. Tapi lucunya, gerombolan para penuduh ijazah palsu, kadangkala tanpa mereka sadari di berbagai perbincangan, di berbagai perdebatan, mereka kadang mencampur adukkan keduanya, baik itu ijazah palsu karena menggunakan kepunyaan Insinyur Hari Mulyono maupun produk dari Pasar Pramuka. Ini kan sebenarnya nggak nyambung antara dua itu. Seperti yang sudah kita omongkan tadi, ada dua golongan, di mana golongan yang mengatakan bahwa Joko Widodo menggunakan ijazah palsu. Dalam hal ini dia menggunakan ijazah dari orang lain yang sering disebut adalah ijazah dari almarhum Insinyur Hari Mulyono, itu berkembang dari seseorang yang bernama Bambang Tri. Dulu dia seringkali menyebut bahwa ijazah Jokowi palsu karena menggunakan milik almarhum Insinyur Hari Mulyono. Yang kedua, Jokowi memegang ijazah palsu produk dari Pasar Pramuka. Yang kedua ini dikembangkan oleh orang yang bernama Bitor Suryati. Baiklah, akan saya putarkan videonya. Ini masih hangat ya, karena semalam ada acara Rakyat Bersuara yang dipandu oleh Aiman, di mana dalam acara itu sebenarnya kalau kita cermati, dua tuduhan ijazah palsu itu berada dalam satu episode acara tersebut oleh para gerombolan penuduh ijazah palsu. Akan saya putarkan videonya. Karena saya lebih meyakini lagi dengan status saya tersangka ini, saya lebih meyakini lagi 100 juta lebih ijazah Jokowi, ijazah Jokowi memang palsu. Bahkan dalam status penetapan tersangka ini Anda lebih meyakini lagi, lebih meyakini. Karena Anda bisa mengatakan itu. Karena apa? Orang yang membuat itu Ini adalah Rustam Effendi ya, salah satu tersangka. Membuat ijazah Jokowi itu, ikut membuat ijazah palsu. Iya. Yang katanya Pasar Pramuka bukan? Iya. Ini orang Pasar Pramuka? Bukan. Maksudnya gimana? Ini baru nih. Silakan, ini fakta baru loh. Jangan nanti nambah pasal lagi. Nggak apa-apa. Di pasal pun nggak apa. Tersangka sudah tersangka. Oke. Tapi saya kan menduga. Oke. Yang membuat itu bernama Eko Sulistyo. Saya sering lihat tuh. Eko nggak nongol. Bentar, pelan-pelan. Eko Sulistyo itu. Yang membuat katanya Eko Sulistyo. Iya. Yang namanya disebutkan oleh Bitor Suryati. Bitor Suryati. Tokohnya Bitor Suryati. Iya. Karena kawan saya mengakui dengan saya sendiri. Kemarin kan beliau berpisah, betul ya? Iya. Oke. Nah, jadi gimana? Anda mendapatkan data bahwa yang membuat ijazah palsu Pak Jokowi bernama Eko Sulistyo. Diduga Eko Sulistyo. Dia adalah tim dari Pak Jokowi sejak wali kota Solo. Iya. Yang namanya pun disebutkan oleh Bang Bitor Suryati. Bitor Suryati. Ya, jadi kejadian hari itu tuh hari apa? Bulan apa? Kira-kira 2 bulan yang lalu lah, saya lupa. Oke. Ketika saya mengajukan data terbaru di Baris Krim Mabes Polri, di sana ada aktivis senior Mas Bintang. Nanti teman-teman bisa melihat versi panjangnya ya di YouTube Aiman Rakyat Bersuara. Ini tadi adalah video dari Rustam Effendi di acara Rakyat Bersuara semalam. Dia salah satu penganut ijazah Jokowi palsu made in Pasar Pramuka. Yang membesut pertama kali ijazah palsu Jokowi bikinan Pasar Pramuka adalah orang yang bernama Bitor Suryati. Sosok Bitor Suryati ini memang kalau kita cermati, memang tidak bisa dipercaya. Saya sudah melihat video-videonya dari dulu, serba tidak konsisten, serba membingungkan. Dulu dia sering menyebut orang asal-asalan, dan setelah disanggah dia mencari orang lainnya lagi. Dulu pernah menyebut Andi Wijayanto, tapi kemudian Andi Wijayanto muncul ke publik ngomong dia nggak tahu apa-apa, tidak terlibat. Kemudian dia pindah lagi ke seorang
yang bernama Widodo. Widodo kemudian dihadirkan Aiman di Rakyat Bersuara beberapa bulan yang lalu. Juga ada Bitor. Di situ Widodo menyanggah keras, menolak keras. Dan akhirnya Bitor di acara itu kelihatan salah tingkah, serba mati gaya. Akhirnya terakhir dia pindah ke Eko Sulistyo yang bikin. Nah, Eko Sulistyo ini orang yang sampai sekarang tidak tahu rimbanya lah, seperti itu. Tadi seperti yang dikatakan oleh Rustam Effendi. Bitor Suryadi ini pertama kali muncul di publik di pusaran tuduhan ijazah palsu ini serba membingungkan. Dulu di podcast tertentu, tidak usah saya sebut podcastnya ya, pertama kali dia menuduh bahwa Jokowi itu membuat ijazah palsunya itu di Pasar Pramuka untuk pemilihan wali kota 2005, terus wali kota kedua 2010, pemilihan gubernur DKI 2012, dan presiden 2014-2019. Jadi menurut Bitor, setiap kali Jokowi mau nyalon, itu Jokowi membuat di Pasar Pramuka. Jadi 5 kali membuat ijazah palsu di Pasar Pramuka. Menurut Bitor dulu seperti itu. Dia nggak paham bahwa seseorang yang mencalonkan diri itu hanya perlu mengumpulkan fotokopi yang dilegalisir. Saat itu dia tidak tahu. Dikiranya setiap kali orang nyalon itu harus mengumpulkan aslinya, terus ditumpuk di situ, terus disimpan di situ, sehingga untuk pencalonan kedepannya, kalau mencalonkan diri lagi, bikin lagi. Itu dulu ada videonya. Kapan-kapan saya tunjukkan. Terus Bitor juga pernah mengatakan bahwa ijazah Jokowi dari SD, SMP, SMA, sama S1 itu fotonya sama semua. Jadi foto Jokowi yang berkacamata berkumis itu juga dipakai di ijazah SD, SMP, SMA. Ini nggak logis. Juga sudah terbukti tidak benar. Karena apa? Di video-video YouTube itu ijazah-ijazah Jokowi itu sudah muncul, yaitu dari kesaksian para kepala sekolahnya. Kepala sekolah SD, SMP, SMA. Mereka menunjukkan fotokopian dari ijazah Jokowi. Yang terlihat di sana fotonya menyesuaikan dengan strata pendidikan Jokowi. Waktu SD fotonya foto SD anak kecil, SMP remaja, SMA sudah agak besar, rambutnya gondrong seingat saya. Ketika kuliah ya ijazahnya yang kacamata itu. Bitor Suryadi asal ngarang, nggak ada buktinya. Terus lagi, saya masih ingat itu, kalau nggak salah di podcastnya AA lah kalau nggak salah. Dia mengatakan bahwa semua dokumen Jokowi untuk pencalonan itu dibikin di Pasar Pramuka. Jokowi itu tidak punya dokumen apa-apa. Ini kan nggak logis. Karena dokumen itu untuk pencalonan meliputi banyak hal. Misalkan ijazah, surat keterangan dokter, surat keterangan catatan bebas kriminal dari kepolisian, dan lain-lain. Itu dibikin di Pasar Pramuka semua. Ini kan nggak logis. Dia pernah bilang Jokowi itu nggak punya dokumen apa-apa, semuanya dibikin di Pasar Pramuka. Ini nggak logis sekali. Kalau dia mengatakan cuman ijazah, itu mungkin masih logis. Tapi kalau semua dokumen nggak logis. Misalkan surat keterangan dokter, orang tinggal datang ke puskesmas, bayar sekitar mungkin 20.000, sudah dapat. Asal diperiksa sehat, dapat keterangan. Demikian pula SKCK ke kantor polisi. Sebentar cuman bayar administrasi atau mungkin sekarang gratis, dapat. Ngapain harus bikin di Pasar Pramuka? Ini ketidaklogisan si Bitor Suryadi. Saya sudah melihat video-videonya, apalagi sekarang dia sedang getol itu menyuarakan bahwa di rumah Jokowi ada bunker, sehingga mengajak orang-orang untuk membongkar rumahnya Jokowi. Seperti ini orang yang sangat tidak logis seperti ini, tapi banyak pengikutnya. Ini kan aneh. Bahkan senior saya di Kagama itu namanya pun pernah dicatut sama si Bitor. Pernah di dalam videonya saya menemukan teman saya, senior saya di Kagama itu disebut sama Bitor. Kemudian teman saya kasih tahu, itu namamu disebut sama Bitor. Langsung teman saya di medsosnya mention si Bitor. Bitor
Jangan begitu kamu, saya nggak ada urusannya dengan perkara ijazah ini. Lah, itulah Bitor. Saya sebut saja teman senior saya adalah Muhammad Thorik, aktivis akhir-akhir tahun 80-an sampai awal 90-an. Dulu kan para aktivis itu di zaman era Pak Harto kan terhubung ya, ada linknya dari berbagai macam daerah. Bitor di Jakarta, kalau nggak salah teman saya menyebut dia dari salah satu PTS di Jakarta. Teman saya sudah mengenal lama itu. Jadi itulah Bitor. Tapi lucunya dia banyak dipercaya ketika dia pertama kali mengunggah bahwa ijazah Jokowi itu bikinan pasar pramuka dan tidak logis semua seperti yang sudah saya utarakan. Yang kedua, ijazah Jokowi dituduh palsu itu menggunakan ijazah orang lain yang sering disebut-sebut adalah milik Insinyur Hari Mulyono almarhum. Ini juga tidak logis. Tadi malam juga sempat dipakai oleh siapa? Oleh Roy Suryo. Saya putarkan videonya. Nah, ada aktivis ini foto. Ya, Mas Roy katakan capnya ini di belakang foto. Ya. Padahal kan kelihatan, Mas. Ini kan fotonya. Ya. 3x4 atau 4x6 saya nggak tahu nih. Ya. Lalu kemudian capnya ini kan ada di fotonya depan. Ya. Sementara Mas Roy mengatakan ada di belakang. Ya. Nah, itu kemudian yang dikatakan Mas Roy telah memanipulasi data. Bagaimana Mas Roy menjawab itu? Oke. Jadi begini. Inilah makanya kalau ada orang pengen mengelabui kita semua, ya, dengan cara memang seolah-olah pas foto ini ada di atas ada di bawahnya cap. Ada di atas foto. Ada di atas, ya, seolah-olah capnya ini ada di atas foto. Seharusnya ada lintasan cap yang ada di sini. Di bagian jas. Di bagian jas. Dan ini sudah kami periksa dengan menggunakan analisis color. Oke, yang biru tadi. Skala, ya, bukan yang biru. Dengan skala analisis, ini ada berapa persen warna merah, ada berapa persen warna hitam. Dan temuannya nggak ada warna 0, merahnya 0. Dia tidak menemukan lintasan stempel di jas hitam. Kenapa bisa terjadi? Mungkin Bang Aiman, teman-teman juga bisa melihat ini adalah satu contoh yang bagus. Ada film namanya Argo. Argo itu adalah film, ini kisah nyata. Idenya berasal dari sebuah film, itu imajinasi. Ingin menyelamatkan 6 diplomat dari Iran ketika Iran Reza Pahlavi jatuh. 6 diplomat, dan itu dia menyamar masuk itu dengan memotong paspor, dan dia memotong persis sekali. Jadi jasnya ini yang kemudian ditempelkan di atas ini, dan yang ini yang abu-abu itu memang bisa di belakang. Repot sekali. Tetap jadinya seperti ini. Jadi sebentar, itu film ini atau yang ini maksudnya? Dua-duanya mungkin terjadi. Ada brand mengatakan bahwa ini juga kemungkinan terjadi seperti itu. Kemungkinan besar sama seperti itu. Jadi yang dipotong hanya foto. Susah memotong foto tempel. Ini sisanya covernya asli yang lama. Dan makanya tidak ada garis merah di. Betul, tidak ada lintasan itu sudah diperiksa, bukan hanya saya. Bang Resmond juga meriksa skala 0 sampai 255 linya itu merahnya 0. Menggunakan apa? Itu program untuk separasi namanya. Cyan, magenta, yellow, black, CMYK. Itu adalah muncul di sini. Dan ketika Bang Aiman, ketika menggunakan software luminance gradient yang tadi yang biru tadi, coba tolong bisa ditampilkan. Itu mata kita sudah langsung bisa melihat. Jadi artinya kami tidak usah kemudian berbusa-busa berkata-kata, dan tidak usah kemudian sambil, kalau bahasa Jawa itu apa, menterleng gitu ya. Gitu. Lihat gitu. Nggak usah, karena dengan ini kan kelihatan banget. Nggak ada. Kalau seandainya ini ada capnya, pasti ada lewat di sini garis, karena luminance gradientnya menggeser. Ini melakukan luminansi dan gradiensi. Ini pakai apa? Bahasa langit. Ini adalah luminance and gradient. Oke. Ini sahih. Jadi sekali lagi dugaannya adalah dipotong di bagian. Ya, ini kan kelihatan. Jadi kelihatan kan pemotongannya. Tuh. Jadi kelihatan kan pemotongannya. Oh, itu bekas potongan. Bekas potongan. Ini bekas potongan ditempel di sini, ini ditempel, dan kemudian software itu kayak menggeser. Jadi kayak kita melihat seolah-olah dilihat 3 dimensi. Jadi relief. Nah, ini jadi kita melihat kayak relief, Bang. Reliefnya jadi kelihatan. Begitu relief kelihatan, tapalah cap yang tadinya ada di atas jas itu seseorang ditutup dengan pas foto orang ini, dan ditutup dengan foto orang ini. Okay. Jadi sudah jelas ya. Tadi Roy Suryo ngalor ngidul dengan bahasa langit, bahasa teknologi seperti itu. Tapi sangat kental. Dia
pakai paradigma yang kedua, yaitu Jokowi memakai ijazah orang lain. Biasanya sih mereka menyebut pakai milik almarhum Insinyur Hari Mulyono. Tadi di terakhir dia ngomong kan bahwa ini milik orang, kemudian ditempel foto orang lain. Artinya ya Jokowi memakai ijazahnya orang lain. Kalau biasanya nyebut milik Hari Mulyono, tapi kali ini dia nggak menyebutkan lagi. Tapi ini juga tidak masuk akal ya. Kalau Jokowi menggunakan ijazah milik orang lain, betapa ribetnya. Itu artinya apa? Semua isian di ijazah itu harus dihapus. Mulai dari nama, nomor ijazah, tanggal lahir. Itu harus dihapus. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah untuk menghapus tinta-tinta itu. Pasti menimbulkan cacat. Kertasnya menjadi cacat, bahkan bisa sobek. Saya tahu tinta yang untuk mengisi ijazah itu tinta yang bagus, tidak mudah luntur. Artinya kalau dipaksa dihapus, misalkan dari si A, kemudian dihapus diganti dengan nama Jokowi, menimbulkan bekas, bahkan cacat, bisa sobek kertasnya. Padahal isiannya banyak yang harus diganti. Ini kan nggak masuk akal. Dan pasti mudah ketahuan oleh polisi. Lebih tidak masuk akal lagi apa? Tadi Aiman sudah mengatakan itu kan capnya sudah masuk di foto, maksudnya di luar bentuk orang, siluet orangnya ya, masuk di frame foto di kotak kan sudah ada stempelnya masuk di dalam kotak foto, pas foto. Kemudian memang menurut Roy tidak melintasi jas. Nah, itu menurut Roy karena itu dari ijazah yang lama milik orang lain, kemudian ditimpa dengan foto guntingan, sehingga tidak melintas di jas karena fotonya sudah diganti hanya siluet orangnya. Misalkan taruhlah itu punya Insinyur Hari Mulyono ya, seperti yang mereka sebut. Jadi foto Insinyur Hari Mulyono, gambar orangnya saja, bukan di kotak gini, orangnya saja digunting, terus ditumpuk. Nah, tadi si Roy dalam video tersebut juga menyebut Dumatno ya, dalam acara milik Dumatno. Artinya misalkan punya Hari Mulyono, gambar Hari Mulyononya digunting, kan berlubang, kotak tapi berlubang. Terus lubangnya itu ditutup dengan foto Dumatno. Apa bisa pas bentuk orang? Apa tidak nantinya kalau diraba tidak terasa sambungan? Pasti terasa sambungan dan pasti tidak pas. Nggak mungkin pas. Bentuk orang lain digunting, lubangnya bekas guntingan itu diisi dengan guntingan foto orang lain. Nggak mungkin pas. Dan pasti bekasnya ada. Diraba pasti gerenjel, ada geronjalan semacam itu ya, tonjolan atau lekukan. Karena menyatukan dua guntingan. Ini kan nggak logis sama sekali. Tapi ya banyak orang yang percaya. Dan lucunya, lawan-lawan debat dari Roy Suryo tidak ada yang mencermati itu. Ini sangat nggak logis. Kalau ijazah itu pakai orang lain, dia harus menghapus isian-isian dalam ijazah tersebut untuk diganti dengan nama Jokowi, tempat tanggal lahir Jokowi, nomor ijazah Jokowi, dan lain-lain. Itu bisa banyak, dan itu pasti kalau dihapus diganti merusak kertas, bahkan bisa sobek. Pasti ada bekasnya, cacat kertasnya. Yang kedua, foto digunting, siluet orangnya digunting, dibuang, diganti dengan siluet orang lain, terus ditempel. Ya nggak mungkin pas. Nggak mungkin pas, bentuk orang beda. Nah ini loh. Ini logika dasar ternyata nggak ada yang mencermati dari lawan-lawan debat si Roy Suryo. Nah ini untuk untuk mengasah otak kita ya, mengasah otak kita saja bahwa mereka tuh sebenarnya hanya gedabrus, ngibul. Kalau saya pakai istilah ngibul mereka. Tapi anehnya nggak ada mencermati. Padahal itu gampang sekali di logika. Ya, mungkin
video saya kali ini cukup sekian untuk sharing dan untuk pembelajaran kita, sedikit untuk mengasah pikiran kita. Tidak ada maksud untuk menjatuhkan orang atau mendiskreditkan orang. Ini hanya untuk belajar kita bersama. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dan salam merdeka.